إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجئ قائلها من النار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Jalla wa Ala. Di antara bentuk kenikmatan adalah ketika langkah-langkah ini kita hibahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari agama Allah. Ketika langkah-langkah ini telah kita pacu, ketika langkah-langkah ini telah kita ayun karena Allah Subhanahu wa taala dalam niat talabatul ilm, maka berbahagialah karena langkah-langkah inilah yang kemudian akan mengantarkan kita ke depan pintu surga. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan yang dimana perjalanan tersebut dengan tujuan untuk mempelajari ilmu agama, maka jaminannya sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan langkahnya menuju surga. Maka ketika langkah-langkah tersebut kita berada di antara langkah-langkah tersebut, maka berbahagialah anandaku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala adalah suatu kewajiban bagi kita semua, suatu kewajiban agar kita mengangkat kebodohan dari kita dengan mempelajari ilmu tersebut serta mengangkat kebodohan dari orang lain. Tidak ada yang mampu mengangkat kebodohan dari diri kita jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Jalla Jalaluh, kecuali karena kita mau belajar, kecuali karena kita mau menghibahkan waktu kita untuk mempelajari agama ini. Maka ketika langkah-langkah tersebut kita gunakan, kita pacu untuk tujuan mempelajari agama Allah, maka ketahuilah kita telah terlepas dari salah satu kewajiban di antara kewajiban yang Nabi SAW mengatakan, "Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu agama adalah wajib bagi setiap kaum muslimin. Maka dari itu jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah ketika kita meniti langkah-langkah tersebut. Langkah yang dengannya Allah memahamkan kita dalam urusan agama ini. Langkah yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memilih kita di antara mereka yang kemudian Allah muliakan di dunia dan di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Abdullah ibnu Abbas mengatakan ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan, "Lil ulama darajatu fawqal mu'min." Untuk para ulama derajat di atas beberapa derajat dari orang-orang mukmin, bisab'i mi'a darajah, dengan 700 tingkatan banyaknya. Dan perjalanan antara tingkat pertama ke tingkat kedua sampai 700 tingkatan tersebut, setiap tingkat menghabiskan waktu 500 tahun perjalanan. Ini dikhususkan kepada mereka yang mau mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah anandaku sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Libur yang begitu panjang telah usai. Libur yang begitu panjang
telah selesai dan mengantarkan kita kembali untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, maka tentu mereka yang mempelajari agama Allah karena mengharapkan jannah tentu menjadi suatu kabar gembira bagi mereka, bukan suatu penyesalan dengan mengatakan kenapa masuk lagi, kenapa tidak ditambah libur dan lain sebagainya. Maka mereka yang melangkahkan kakinya karena Allah berbahagia dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka, yaitu mempelajari agama Allah. Di antara kenikmatan jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala berikutnya, ketika Allah Subhanahu wa taala memilih kita dan mengarahkan kita untuk masuk ke kampus yang tercinta ini untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah ini adalah sinyal dan tanda dari Allah kalau kita adalah hamba yang diinginkan kemudian Allah pahamkan dalam urusan agama ini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka Allah pahamkan dalam urusan agama ini. Maka ketika kita berada di atas jalan tersebut untuk mau mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, maka bersabarlah karena kita adalah orang-orang pilihan. Kita adalah orang yang Allah menginginkan kita di antara mereka yang memahami agama Allah kemudian menyebarkan kepada masyarakat kita. Kita adalah mereka yang sebenarnya terpilih. Hanya terkadang kita melihat sebagian daripada para thalabatul ilm berguguran satu persatu karena tidak memiliki sifat sabar, berguguran satu persatu karena diasah dan diambil oleh masa. Padahal seandainya mereka membiarkan waktu begitu berjalan begitu saja, kemudian mereka terus memacu semangat mereka untuk mempelajari agama Allah, maka tentu mereka akan keluar menjadi para pemenang. Jikalau kita melihat sirah para ulama kita, lihat bagaimana Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala yang senantiasa menghibahkan waktunya mempelajari agama Allah. Beliau duduk di majelis Imam Malik dalam keadaan beliau masih kecil, tapi beliau dengan semangat yang begitu besar, kemudian Imam Malik rahimahullahu taala menjadikannya di antara murid andalan, yang kemudian lahirlah Imam Asy-Syafi'i yang kita kenal. Di antara nasihat-nasihat beliau mengatakan, "Ma fil maqami lidhi aqlin wa dhi adabin min rahatin fada'il awtana waqtaribi safir tajid iwadan amman tufariquhu wansib fa inna ladhidhal 'aishi fin nasabi inni ra'aitu huqufal ma'i yufsiduhu in saha taba wa illam yajri lam yatibi." Lihat nasihat yang begitu indah, nasihat yang dimana beliau menyinggung mereka yang hanya berdiam diri di rumah dan tidak mau keluar untuk mempelajari agama Allah. Mereka yang lebih cinta kampung halamannya, duduk untuk tidak mau keluar mempelajari agama Allah. Maka beliau mengatakan, "Ma fil maqami lidhi aqlin wa dhi adabin min rahatin fada'il awtana waqtaribi." Tidak ada akal bagi orang yang tinggal di rumahnya. Orang yang memiliki akal yang sehat adalah orang yang akan keluar menghibahkan waktunya, mengasingkan dirinya untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, karena beliau mengatakan sesungguhnya air jikalau berada di tempatnya saja dan tidak mengalir tentu akan rusak. Begitu pula dengan singa, jikalau seandainya di kandangnya saja dan tidak keluar mencari makan, maka dia tidak akan menjadi singa yang dikenal dengan keberingasannya dan lain sebagainya. Maka dari itu anandaku sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita meninggalkan kampung halaman kita untuk datang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala di kampus tercinta di Stiba Makassar, maka bersabarlah dan buanglah segala humum wal kasal, buang segala kegalauan dan kemalasan, karena kita telah mulai mempelajari agama Allah dan buktikan kesungguhan-kesungguhan tersebut yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara mereka yang terpilih menjadi pemenang di dunia dan di akhirat suatu hari nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan hamdan wa syukru lahu syukran syukran ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi penutup di khutbah yang kedua ini, maka sejenak kita melihat bagaimana semangat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam Siyar A'lam An-Nubala. Imam Ahmad rahimahullahu taala menceritakan ketika beliau masih kecil di negeri Baghdad, beliau dalam keadaan yang masih kecil tersebut tapi memiliki semangat yang luar biasa. Bahkan dengan semangat yang berapi-api tersebut, beliau hendak keluar dari rumahnya di waktu sebelum orang-orang terbangun untuk salat subuh, agar beliau bisa mendapatkan majelis-majelis hadis, duduk lebih awal dan lebih dekat daripada masyayikh di kala itu untuk menukil hadis-hadis mereka. Semangat yang begitu dahsyat, ibunya khawatir karena beliau masih dalam keadaan kecil, maka kemudian pakaian-pakaian beliau disimpan dan tidak diberikan kecuali ketika muadzin telah mengumandangkan azan. Lihat bagaimana semangat para ulama kita yang kemudian kita kenal Imam Ahmad bin Hanbal dengan ulama yang begitu dahsyat dan begitu dalamnya ilmu beliau. Maka dari itu anandaku sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hibahkan waktu kita, hibahkan kesempatan-kesempatan yang Allah telah berikan kepada kita sebelum pertanyaan-pertanyaan datang di antara waktu yang telah diberikan kepada kita, apa yang telah kita tunaikan dalam agama ini. Dan terkhusus ketika kami melihat di sudut-sudut masjid banyak sekali para orang tua, maka ketahuilah wahai para orang tua, di antara kenikmatan terbesar khusus bagi kalian para orang tua dan para anak muda yang akan kelak menjadi orang tua adalah ketika kita mampu menginfakkan harta kita kepada anak-anak kita dalam rangka thalabatul ilm. Kita berharap suatu hari nanti mereka di antara anak-anak kita yang mendoakan kita ketika jasad telah terbujur kaku dan tidak terkenal di mana-mana, tapi karena hasil dari mujahadah kita menginfakkan harta-harta kita di jalan Allah, khususnya menginfakkan ananda-ananda kita untuk belajar agama ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi kita dengan anak-anak yang kemudian mendoakan kita walaupun jasad ini telah terbujur kaku. Dan para anandaku sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika masa di mana sebagian para thalabatul ilm mulai muncul satu persatu, bahkan di antara mereka mengkritik habis-habisan para guru mereka, maka jadilah murid yang senantiasa menghiasi dirinya dengan adab, di mana seorang ulama pernah mengatakan, memberikan nasihat kepada murid-muridnya, beliau mengatakan, innal muallima wat tabiba kilahuma la yanfa'ani idza lam yukrama. Sesungguhnya guru dan dokter adalah dua orang yang tidak akan memberikan manfaat kepada kita ketika kita tidak memuliakan mereka. Padahal hakikatnya kita membutuhkan guru dan membutuhkan dokter. Kita membutuhkan guru untuk menyembuhkan penyakit-penyakit hati kita, menyembuhkan penyakit-penyakit hissiyah, dan kita membutuhkan dokter untuk menyembuhkan penyakit-penyakit luar kita. Tapi lihat, guru dan dokter yang sejatinya memiliki manfaat yang luar biasa tidak akan memberikan manfaat kepada kita ketika kita tidak memuliakan mereka. Fasbir li jahlika in jafautal muallim wasbir lidaika in jafauta tabiban. Maka bersabarlah dengan kebodohanmu ketika engkau merasa lebih pintar daripada gurumu, dan bersabarlah dengan penyakitmu jikalau engkau mau mendebat para dokter yang memberikan saran obat dan lain sebagainya. Maka dari itu anandaku sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hiasi diri-diri antum dengan adab para penuntut ilmu, hiasi diri-diri antum dengan adab para penuntut ilmu, walaupun terkadang guru kita keliru dan bahkan kita terkadang lebih paham apa yang ia jelaskan, tapi hiasi diri agar ilmu tersebut kemudian Allah berkahi, yang kemudian dengannya menjadi cerita-cerita indah suatu hari nanti. Dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, di mana banyak masa di mana saat ini seolah dunia membuka pintu-pintu fitnahnya, di mana kita melihat sebagian orang menggaungkan dan menyombongkan dirinya sembari menepuk dada dengan memproklamirkan mazhabnya masing-masing. Di antara mereka ada yang mengakui mazhab Bung Karno dan sebagainya. Maka ketahuilah, ilmu dengan seseorang berilmu, dia akan mengetahui mana yang berdiri di atas ketaatan dan kebenaran dan mana yang berdiri di atas kebatilan.
seandainya ada madhab keempat jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, maka madhab Zahiriyah adalah madhab yang dimiliki tersebut. Madhab Zahiriyah adalah madhab yang seandainya ada madhab kelima setelah empat madhab, yaitu madhab Abu Hanif, madhab Hanafiyah, kemudian diikuti dengan Malikiyah, kemudian diikuti dengan Syafi'iyah, kemudian diikuti dengan Hanabilah. Seandainya ada madhab yang diakui madhab kelima, maka madhab Zahiriyah adalah madhab yang diakui tersebut. Tapi lihat, kita sering mendapatkan pendapat-pendapat Zahiriyah yang dinukil oleh Daud al-Zahiri, yang dinukil oleh Imam Ibn Hazm. Tapi lihat, pendapat-pendapat tersebut kemudian tidak menjadikan diri mereka menjadi satu madhab mustaqil yang memiliki banyak pengikut. Apatah lagi mereka yang mengakui ada madhab yang dimana menggaung-gaungkan dirinya. Maka ketahuilah jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah suatu kebatilan. Dan di antara kenikmatan mempelajari ilmu agama adalah kita tahu mana yang harus didahulukan dan mana yang harus diakhirkan. Contoh kasus yang ingin kita bahas dan kita angkat sedikit dalam khutbah ini adalah kami melihat sebagian mahasiswa, bahkan sebagian jamaah datang dan muadzin sementara mengumandangkan azan, kemudian mereka berdiri untuk menunggu dan menjawab azan tersebut, kemudian setelah itu baru mereka salat sunnah. Maka ketahuilah anandaku sekalian dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjawab azan adalah sunnah. Tapi ketahuilah, salat yang ingin kita dirikan juga adalah sunnah. Di sini bertabrakan dua sunnah, yaitu menjawab azan atau kita salat sunnah. Dan setelah menjawab azan, setelah azan akan tampil suatu kewajiban, yaitu khutbah Jumat tersebut yang kemudian menjadi rukun di antara salat Jumat. Maka ketahuilah, ketika azan selesai dan kita salat sunnah, maka kita akan disibukkan dengan salat kita dan tidak fokus dengan khutbah tersebut. Maka ketika masuk di masjid, sementara muadzin kita mengumandangkan azan, maka langsung bertakbir dan salat sunnah. Karena setelah salat sunnah kita akan mendengarkan khutbah yang kemudian menjadi rukun di antara salat Jumat. Maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memahamkan kita dalam urusan agama ini, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita di antara mereka yang berjalan di atas kebenaran dan ditutup dengan kehidupan dalam surga kelak. Kemudian di hari Jumat yang mulia ini senantiasa kita saling mengingatkan satu dengan yang lain untuk bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.